499, episode 95 Gaecheon, Kaitian 3. Diupload oleh Baca Suara. Kami menghindari konstelasi dan berlari di jaringan lorong yang rumit. Konstelasi, seseorang yang kehilangan lengannya ke serigala kiamat, sedang mengendus aroma darah. Catatan musik konstelasi, Dewa Harpa dan Tanduk, melayang di dekat telinga Anda. Constellation, Progenitor of the Reincarnators, sedang melacak jiwamu. Constellation, Master of Abydos, menyatakan bahwa kamu tidak akan beruntung untuk yang kedua kalinya. Sementara beberapa rasi bintang menyemangati kami melalui saluran itu, ada juga yang mengejar kami melalui pemandangan dari saluran itu juga. Bintang-bintang ini menunjukkan niat membunuh mereka dari balik tembok tinggi pandangan dunia mereka sendiri saat lokasi kami terungkap. Ada alasan mengapa kami belum tertangkap, dan itu karena kelompok kami terdiri dari kami berempat. Kita seharusnya tidak pergi ke kanan. Saya mendapat firasat buruk dari sana. Petik 2. Kami percaya pada firasat anak Croft dan mengubah arah kami. Dia mungkin musuh kita, tetapi di saat-saat seperti ini, dia juga merupakan sekutu yang paling bisa diandalkan. Garpu di jalan terus muncul. Fabel, plagiarisme prediktif, telah mulai bercerita. Peluang kematian menuju ke kanan, 92%. 44% ke kiri. Terus maju. Petik 2. Han Suyong berteriak sambil membaca klise yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Apa peluang bertahan hidup ketika maju? Aku tidak tahu. Dia menatapku tajam dan berlari di depan kami. Datang dari atas. Firasat ini datang dari tidak lain dari protagonis sendiri. Yu Jung Hyuk terus menembakkan Breaking the Sky Sword Aura, rasi bintang berteriak ketika mereka diserang oleh serangan preemptif dan runtuh di lantai lorong. Saya pikir saya bisa mendengar suara intermiten, Breaking the Sky Swordsmanship memotong beberapa hal. Terus berlari. Saya tiba-tiba menyadari alasan mengapa kami berempat berkumpul seperti ini. Empat ini kemungkinan besar akan menghapus skenario ini dengan aman. Salah satu dari kami adalah seorang nabi, yang lain adalah seorang penulis, dan yang lainnya adalah seorang regresor. Adapun orang terakhir. Berhenti di sini. Kata-kataku membuat para sahabat berhenti segera. Mereka bertiga menatapku, aku melirik ke arah mereka dan perlahan-lahan mendekati pondok di depan kami. Anak Croft meraih pundakku. Petik 2. Kamu tidak berencana memasuki kabin ini, kuharap. Yu Jung Hyuk tidak mengatakan apa-apa. Saya melihat kembali ke teman saya dan berbicara kepada mereka. Melewati sini adalah satu-satunya cara. Tidak bisakah kamu melihat apa yang tertulis di pintu kabin itu? Tidak, saya bisa melihatnya dengan sangat baik. Dan pada saat yang sama, saya juga bisa merasakan status rasi bintang yang sangat besar tepat di belakang kami juga. Untuk mencapai lokasi yang saya inginkan, kita harus melewati pandangan dunia. Menurut dongeng yang ditinggalkan oleh Bi Hyung, kami tidak punya pilihan dalam masalah ini. Itu agak jelas bahwa Zeus, setelah merasakan penghinaan di luar, tidak akan pernah membiarkan kita lewat. Odin di belakang, dan Zeus di depan, kata Yu Jung Hyuk saat dia melangkah maju. Jika kita menerobos ke sini, kita akan memiliki metode untuk melawan mereka. Iya tentu saja. Kami merasakan status Odin tepat di belakang kami sekarang. Han Suyong berteriak, sialan, kalau begitu, cepat dan buka. Bajingan itu hampir di sini. Petik 2. Kami menendang pintu ke bawah dan melompat masuk. Merasa seolah ada sesuatu yang kuat menghisap kami, dan ketika aku mendapatkan kembali akalku, kami sibuk berjalan di langit di atas itu sendiri. Kastil langit besar bisa dilihat di kejauhan. Nebula, konstelasi telah mengkonfirmasi identitas para penyusup. Suasana semakin mencekik, awan petir berkumpul dalam waktu singkat dan menutupi langit. Constellation, Throne of Lightning, menjalankan pengaruhnya pada keseluruhan. Raja sekarang menunggu kami, serta 12 dewa menjaga sisinya juga. Konstelasi, Maha Kuasa Matahari, sedang memobilisasi keretanya. Konstelasi, Dewa Perang yang kejam, sedang mengangkat pedangnya. Constellation, Pure Hunter of the Moonlight, sedang mencari anak panah. Di bawah kami di lautan, kami bisa melihat monster mitos menunggu kami juga. Constellation, Monster of the Labyrinth, melolong ke arahmu. Konstelasi, peri yang bernyanyi tentang kematian, sedang menyanyikan tentang kematianmu. Segala sesuatu dalam pandangan dunia ini adalah musuh kita. Kururururu. Pindah. Jalan angin dan air World, Yu Jung Hyuk diaktifkan secara bersamaan. Way of the Storm Winds, Anak Croft dan Dark Cloud Big Dipper, milik Han Suyong mengikuti kami setelah itu. Kami melintasi langit dengan kecepatan tercepat yang bisa kami bawa. Sementara itu, awan petir mengambil getaran yang bahkan lebih mengerikan. Raja Iblis Keselamatan. 12 dewa terjebak sangat dekat dengan bagian belakang kami. Pedang hebat Ares mengiris udara dan turun ke atas kami. Saya mengayunkan Unbreakable Fight, saya dan memblokir serangan tepat pada waktunya. Seiring dengan suara, Koa duduk, rasanya seolah-olah setiap sendi di tubuh saya runtuh, rasanya seperti dihancurkan oleh tank, sebenarnya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari 12 dewa yang sekarang membawa pandangan dunia mereka sendiri di punggung mereka. Saya melepaskan status dari seluruh tubuh saya dan berbicara dengan suara yang benar. Jangan anggap enteng kami, Ares.
Fabel hebat, obor yang menelan mitos, memekik. Saya tidak yakin tentang orang lain, tetapi setidaknya, saya tidak akan kalah dari Ares. Karena, saya sudah memiliki Fabel untuk menang melawannya. Fabel, seseorang yang mengalahkan Dewa Perang, telah mulai bercerita. Sayangnya, situasi kami sudah mengalami masalah serius. Pure Hunter of Moonlight, Artemis menerkam Han Suyong yang dibungkus dengan Black Flame, sementara Yu Jung Hyok yang terbang di udara sudah terlibat dalam pertempuran sengit melawan, juru bicara keadilan dan kebijaksanaan, Athena. Anak Croft, yang terletak di tempat terendah di antara kita, dilanda oleh konstelasi peringkat rendah. Dulu aku mendukungmu, Kim Dokja. Sebuah suara datang dari belakangku. Itu dari konstelasi tercepat di langit ini. Motif sayap bisa dilihat di sepatunya. Sayangnya, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Itu adalah Master of Skywalk, Hermes. Dia menatapku dengan ekspresi sedih dan berbicara. Ayahku, dia benar-benar marah. Dan kemudian, awan petir bersinar terang sampai akhirnya meledak, semuanya tampak memasuki gerakan lambat. Rasanya seperti pemandangan langit mencair perlahan. Petir itu sepertinya menyelimuti seluruh dunia. Tidak ada yang hidup dalam pandangan dunia ini yang bisa menghindari kemarahan Zeus. Han Suyong melihat ke arah ini, meneriakkan sesuatu. Aku diam-diam mengucapkan yang berikut padanya. Tidak apa-apa. Perlahan-lahan aku menarik napas dan memfokuskan pikiranku. Ares tersenyum penuh kemenangan seolah pertempuran sudah diputuskan. Aku mengabaikannya dan mengangkat pedangku tinggi seperti penangkal petir. KWA boom. Benturan langit berkumpul ke arahku. Status ini mengancam akan menghancurkan semua pembuluh darah Fabel saya sekaligus. Namun, saya menahannya. Lebih khusus lagi, kegelapan yang bergoyang di dekat ujung tanganku menghisap petir Zeus. Jeritan yang tak terlukiskan meledak keluar dari mulutku. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, menggeram. Visi saya diwarnai merah, dan Fabel mulai mengalir keluar dari mulut saya. Pah cucu-cucu. Zeus kemudian mengeluarkan status yang lebih besar. Saya tidak tahan lagi. Tubuhku yang tak berdaya mulai jatuh dari udara. Dan sekarang, sudah selesai. Ini akhirnya, Raja Iblis Keselamatan. Bahkan jika itu kamu, dalam pandangan dunia, kamu. Tubuhku yang jatuh tak berdaya setelah disambar petir tiba-tiba berhenti di udara. Iman yang tidak bisa dipatahkan, yang hampir terlepas dari genggaman saya mendapatkan kekuatan. Selanjutnya, ekspresi kaku beku Ares bisa dilihat. Ekspresi Dewa Perang, yang tidak pernah menyerah pada rasa takut, dipenuhi dengan emosi teror. Seseorang memegang pedang Kim Dokja bersamanya. Itu adalah tangan yang sangat besar dan kokoh. Suara yang benar-benar mirip dengan malam bangsawan yang diukir terdengar dengan jelas. Mengapa menurutmu pandangan dunia ini milikmu sendiri? Kegelapan yang lembut namun dalam meliputi tubuhku yang jatuh. Betapa sombongnya dirimu, Ares. Malam menelan petir mulai menyebar di langit. Constellation, Father of the Rich Knight, menjelma menjadi Final Arc. Constellation, Queen of the Darkest Spring, menjelma menjadi Final Arc. Memang, mitos bukan hanya milik Zeus. Alasan mengapa cahaya siang mereka yang bersinar bisa menjadi mitos di tempat pertama adalah karena malam ada untuk memanggil mereka hari. Underworld, bermanifestasi ke tanah di atas. Sebuah dunia yang tertidur di bagian terdalam dari bawah tanah sekarang terbangun. Neraka. Raja Underworld menurunkanku ke tanah dan berbicara dengan tenang ke arah langit. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini, saudara lelakiku yang kuno. Sabit Hades yang terangkat ke langit memekik keluar, menyebabkan kegelapan bawah tanah mengalir ke langit seperti air terjun yang mengalir secara terbalik. Itu adalah pasukan dunia bawah. Ketika para hakim mengeluarkan perintah untuk maju, penjaga perut, Cerberus, meraung dengan kejam. Kamu makhluk rendahan dari bawah tanah berani untuk. Para pahlawan pandangan dunia ini menyilangkan pedang mereka. Lebih banyak pahlawan di Argos memasuki medan perang berikutnya. Pasukan besar milik Zeus dan 12 dewa benar-benar besar. Hakim Ayakus bertabrakan melawan Hephaestus, sementara Cerberus dan Minotaur mulai saling merobek. Tentara dari hutan yang melambangkan Artemis bergegas masuk. Peramal Chiron yang bijaksana, menginjak-injak pasukan dunia bawah. Tidak peduli seberapa dalam malammu. Saat itulah, kepala Chiron terbang ke langit. Monster yang merangkak keluar dari bawah tanah menggunakan jari-jari besar mereka untuk merenggut kepalanya dan mulai mengunyahnya. Zeus. Suara kesedihan dan dendam yang tak terduga terdengar. Saya tahu pemiliknya cukup baik. Dan, terakhir dimulai dengan cara ini. Titans, gigantes setiap titan, setelah menghabiskan tahun-tahun sedihnya meringkuk di bawah tanah, mulai mengungkap sosok mereka di bawah malam. Tidak hanya itu, monster yang memiliki fisik beberapa kali lebih besar dari gigantes ini juga bangkit. Mereka adalah makhluk yang saya temui beberapa waktu lalu di penjara. Semua ticerk api penyucian menatap langit. 3 saudara laki-laki dari Hecaton Ceires, Titan Briares yang bertangan 100 yang bertarung bersamaku berbicara kepadaku. Kami akhirnya sampai sejauh ini, nak. Salah satu tangan Briares dengan ringan menyapu kepalaku. Medan perang ini untukmu. Para raksasa yang menantang otoritas surga berdiri sambil menginjak malam.
Raungan mereka mengguncang langit, status mereka cukup kuat untuk mengancam tahta Zeus. Dan di pusat medan perang ini, Zeus bertarung dengan sengit melawan Hades. Tabrakan dari dua rasi bintang mid-grade ini menyebabkan malam dan hari gelap gulita berbaur, dan waktu dan ruang dunia runtuh. Persefone yang memimpin pasukan dunia bawah menyapa saya secara langsung. Pergi sekarang. Jangan pernah melihat ke belakang. Pergi, dan saksikan akhir yang ingin Anda lihat. Aku mengangguk dan mengangkat tubuhku yang terhuyung. Saya menelan pil hidup dan mati, Yi Seohua memberi saya, dan semua saraf goreng saya mulai pulih sedikit demi sedikit. Dengan goyah aku berjalan maju di medan perang tempat daging terkoyak dan darah turun. Han Suyong dan Yu Jung Hyok, ditambah anak Croft, berdiri di sana menungguku, setelah melewati adegan kekacauan murni ini sebelumnya. Han Suyong berlari ke arahku dan mendukung sosokku. Aku melihat ke belakang dan melihat mayat para pahlawan, mata mereka masih terbuka lebar, bintang-bintang yang jatuh dari langit, dongeng yang tidak akan diceritakan lagi, sekarang menatapku dengan mata kesal. Ini adalah jalan yang telah saya pilih. Saya tahu ini akan terjadi sejak awal. Jelas bahwa dunia bawah akan bergerak jika aku datang ke sini. Demi tidak terbaca yang saya inginkan, saya menggunakan semua fabel mereka. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, menangis. Kita bisa melihat jalan keluar di kejauhan. Disitulah kami harus pergi. Namun, ada konstelasi yang menghalangi jalan kami. Saya harus bertanya kepadanya mengapa. Dionysus, apakah kamu akan menghentikan kami? Dewa anggur dan ekstasi, Dionysus yang memimpin jemaatnya menatap lurus ke belakang kepada saya. Dia pasti sudah minum beberapa botol minuman keras, karena pipinya jelas memerah. Dia menatapku dengan mata mabuk, tidak fokus, sebelum membuka mulut sambil memegang botol anggur. Kalian semua, minggir. Kata-kata sang guru mendorong orang-orang percaya Bacchus yang fanatik untuk memberi jalan. Dan kami berjalan di jalan itu. Lagu siren dan pertunjukan musik Orpheus bisa didengar melayang dari suatu tempat. Juga, saya mendengar suara seseorang yang saya kenal sekarat di antara mereka juga. Kim Dokja tidak melihat ke belakang. Pandangan saya bergetar seolah-olah saya juga mabuk. Namun, kami berjalan dan berjalan lagi. Akhirnya, kami mencapai pintu keluar. Dionysus ada tepat di belakang kami. Jika aku melihat ke belakang, aku seharusnya bisa melihat ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia adalah seorang rasi bintang yang sangat menyukai cerita kami. Kim Dokja, saya tidak memiliki tempat dalam kesimpulan yang Anda tuju, kan? Saya tidak bisa menjawab. Itu karena aku suka ceritamu. Orang yang telah menonton fabel saya untuk waktu yang sangat lama, dan menyelamatkan saya berkali-kali di masa lalu. Beberapa rasi bintang termasuk saya percaya bahwa Andalah yang mampu menjangkau tidak terbaca. Aku hendak melihat ke belakang, tetapi Dionysus berbicara kepadaku terlebih dahulu. Sangat menyenangkan, oh bintang agung dan mulia. Saya mendengar suara dunia yang menutup di belakang saya. Kakiku tidak mau bergerak. Saya berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa, dan akhirnya, seseorang memanggil saya. Ini belum selesai. Kami mulai berjalan menuju kegelapan bahtera. Tujuan kami tepat sebelum kami. Finn.